Jadi ada mengatakan bahwa dalam kepemimpinan sejarah Polri baru kepemimpinan Pak Sigit inilah yang terburuk. Saya nggak setuju. Kenapa? Pak Kapolri. Nah, kita sudah membentuk tim akselerasi transformasi reformasi Polri itu sejak tanggal 28 Agustus. Okay. Jauh sebelum GNB ketemu Pak Prabowo. Jadi nanti beberapa jabatan gitu ya, kayak misalnya di KPK. Nah, itu kan berarti harus pensiun atau mengundurkan diri. Pengadilan pertama adalah tempuhlah pra peradilan, sehingga status tersangka itu jelas. Benar nggak polisi itu mengkriminalisasi atau tidak? Itu anaknya jenderal, anaknya menteri, anaknya apa masuk tanpa melalui persyaratan-persyaratan. Sekarang nggak ada lagi. Sebelumnya ada Pak berarti ya? Sebelumnya banyak-banyak. Halo, berjumpa kembali Bikin Terang di podcast yang selalu memberikan kecerahan informasi. Nah, memang itu tujuannya tujuannya ya, Mas memang ya? itu, selalu bikin terang gitu. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami di sini ada mantan Kabar Eskrim Polri Pak Ito Sumadi. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Makasih Marsiki, makasih Pak Yasmi. Iya, sama-sama. Pertama-tama Pak, saya mau nanya dulu ya Pak. Setelah menjadi Kabar Eskrim, kemudian sempat menjadi duta besar Pak ya di Myanmar. Kemudian sekarang kesibukannya apa Pak? Saya sekarang sebagai ketua Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Dilantik Presiden tanggal 23 November tahun 2023. Pak Jokowi waktu itu di istana. Kemudian saya juga setelah peristiwa kemarin Agustus Kelabu, saya diminta oleh Pak Kapolri untuk menjadi ketua penasihat ahli Kapolri. Ya, kita membawa ada 32 penasihat ahli Kapolri, cuma 3 yang dari polisi. Kebetulan teman saya semua, saya Pak Arianto dengan Pak Bekto. Yang lainnya semua adalah pakar-pakar dalam bidang terkait ya. Berapa tadi? 32, hanya 3 yang dari Polri. Dari Polri. Ya, saya Pak Arianto dengan Pak Bekto Suprapto. Itu tugas pokoknya tuh apa Pak Ito? Ya, kita memberikan pendampingan ya, terutama setelah adanya desakan dari masyarakat, tuntutan masyarakat bahwa Polri itu harus berubah, harus mereformasi. Nah, kebetulan saya salah satu pelaku juga pada saat reformasi birokrasi Polri tahun 98 ya. 98. 98. Nah, saya di sana masih koordinator staf ahli Kapolri. Jadi saya sangat tahu betul bagaimana saat itu pemisahan antara Polri dengan TNI. ABRI, dengan ABRI. Kemudian kita harus merubah struktur, instrumental dan kultur. Jadi sangat tahu saya, sehingga keberadaan saya di sana juga banyak kita memberikan semacam guidance ya kepada penasihat ahli Kapolri Langaya. Ya, mereka mendampingi 52 anggota tim internal reformasi Polri. Kenapa 52 orang? Banyak bertanya. Polri itu kan strukturnya banyak. Masing-masing struktur diwakili oleh dua orang yang dipilih berdasarkan kapasitasnya mereka, juga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Gitu. Nah Pak, bicara soal tadi sempat disinggung soal Agustus Kelabu gitu ya. Iya. Nah, waktu kejadian, Bapak sebagai tim penasehat Kapolri? Belum. Waktu itu belum ya? Saya belum. Tapi ketika sudah menjadi penasehat, sudah ngasih masukan apa aja Pak? Khusus untuk yang kejadian Agustus itu. Gini, kita melihat persoalan ini kan secara komprehensif ya. Jadi kalau yang Agustus Kelabu lah katakan, itu hanya merupakan gunung es. Puncak gunung es. Di bawah ini banyak sekali. Nah, sehingga pada saat itulah, sehingga dengan adanya tuntutan masyarakat, kita langsung melakukan pengkajian yang sangat mendalam. Kita rapat tuh maraton 8 kali ya, dipimpin oleh Pak Wakapolri. Membahas satu persatu, kemudian menunjuk Pak Komjen Krisnada sebagai Ketua Reformasi, dan masing-masing struktur, kemudian kita kumpulkan dari Dumas, pengaduan masyarakat. Itu kita kumpulkan sehingga kita mendapatkan banyak sekali hal-hal yang selama ini belum ditindaklanjuti ya. Yang paling menyolok adalah bagaimana masyarakat menganggap polisi ini sebagai organisasi yang eksklusif. Dari penampingnya hedonistik ya. Kemudian mereka tidak ada equality dengan masyarakat ya. Nah, itu yang menjadi sasaran kita. Bagaimana kita harus membuat satu standar operation procedure ya, SOP, supaya itu kita hilangkan. Nah,
itu kita sudah buat konsepnya bagus dengan terbitnya buku kecil namanya Do and Don't. Sebenarnya itu ide dari saya, karena waktu saya menjadi komandan kontingen Garuda ya di Bosnia, pada saat pasukan kita sampai di sana, kita dikumpulkan oleh dari PBB ya. Mereka berikan buku kecil menarik. Bukunya itu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Nah itulah yang kita buat sekarang. Bukunya banyak sekali, tebal ya sekarang, tapi kita buat ekstrasinya buku itu beberapa pointer-pointer, itulah yang harus dilakukan oleh anggota kita, mulai dari penampilan, pelayanan, kemudian kegiatan pelindungan, penegakan hukum, dan pelayanan unjuk rasa. Jadi sekarang nggak ada lagi penanganan unjuk rasa. Pelayanan unjuk rasa? Pelayanan unjuk rasa, kita gunakan istilah itu. Nah kemudian yang dikedepankan juga tergantung daripada siapa yang melakukan unjuk rasa. Nah, kemarin kan begitu keluar Brimob semua kan langsung SOP-nya udah SOP represif. Sekarang kita enggak. Dan program daripada Pak Kapolri salah satu adalah bagaimana sekarang polisi harus menyatu dengan masyarakat. Karena adanya polisi ini kan masyarakat yang ini kan. Jadi polisi itu betul-betul harus menjadi abdi masyarakat, harus bisa memberikan pelayanan, tidak boleh menyakiti masyarakat, tidak boleh menyusahkan ya. Nah, apa yang harus dilakukan agar ini efektif, itu ada dua cara. Pertama adalah pengawasan. Termasuk kami, itu kita mengawasi sekarang pelaksanaan dari konsep yang sudah dilakukan. Pengawasan tidak akan ada artinya kalau tidak ada penindakannya, penegakan hukum secara internal. Sehingga Propam sekarang di seluruh Indonesia ada beberapa orang yang sekarang ada yang dihukum disiplin, ada yang dipidana, sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Nah inilah salah satu upaya bagaimana sekarang menjadikan polisi bersama rakyat kembali. Tapi tentunya kan dalam proses reformasi ini kita harus menyesuaikan juga dengan dinamika kehidupan masyarakat. Betul. Karena masyarakat sekarang dari segi kepatuhan hukumnya jauh lah. Kayak zaman saya dulu ya. Jauh itu maksudnya gimana Pak? Bedanya nih apa nih Pak? Masalah yang dulu itu kan kita juga banyak dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kan kita betul-betul namanya nggak seperti sekarang tuh, sejak ada perkembangan ilpentek kan seperti borderless ya. Ada namanya TikTok, Instagram, medsos ya Pak ya. Medsos itu kan sangat mempengaruhi penetrasinya kepada perilaku dalam masyarakat itu. Kalau dulu orang patuh sama ibunya, bapaknya kan. Nah, sekarang kan agak susah, belum ngomong apa aja. Anak saya, cucu saya setiap bicara masih dia berargumentasi, ya bahkan kadang-kadang kita sampai bingung gitu ya, karena lebih tahu dia daripada kita. Nah ini pun kita lihat kepatuhan masyarakat, hukum di masyarakat. Masyarakat kan kritis. Nah sementara polisi masih menggunakan konsep yang lama. Pokoknya harus begini, nggak nyambung, sehingga di sini terjadilah friksi jadi konflik ya. Kemudian juga ada sampai dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah ini yang menjadi sasaran kita di reformasi Polri. Baik, tadi menarik juga tuh Yasmin soal flexing Pak ya. Di zaman Bapak dulu jadi Kabareskrim, ya kita nggak bisa menjumpai flexing dari keluarga anggota Polri gitu kan. Karena memang medsos belum berkembang sekarang Pak. Kalau sekarang kan kita lihat beberapa kali, sering bahkan ya terjadi keluarga Polri flexing gitu. Ini Bapak melihatnya bagaimana? Saya kalau melihat ya kita nggak bisa menyamakan sih ya. Jadi ada mengatakan bahwa dalam kepemimpinan sejarah Polri baru kepemimpinan Pak Sigit inilah yang terburuk. Saya nggak setuju. Kenapa? Situasi kondisi masyarakatnya berbeda, ya kan? Kemudian dulu belum ada tuh namanya medsos, dulu belum ada. Kemudian sistem politiknya juga berbeda. Ini harus dilihat di situ. Dulu zaman saya, anak jenderal masuk Akabri itu sangat bisa dihitung pakai jari. Oh ya? Iya, wah baik bisa dihitung dengan pakai jari lah. Sekarang anak yang bukan jenderal masuk Akabri bisa dihitung terbalik gitu kan. Kenapa? Ya itu kan pengaruh bapaknya, ingin anaknya menjadi. Nah, ini otomatis secara psikologis seorang anak yang, saya kan anak tentara ya, pangkat rendah bapak saya. Jadi hidup saya tuh dari kecil penuh dengan disiplin di rumah. Tapi kalau bapak saya mikir dulu seorang perwira tinggi, beda juga dong. Semua serba ada, semua ini. Kemudian kalau kita dimarahin jadi anak mami, kita anak papi kan, kita dimarahin, pembinanya yang dimarahin. Dan itu betul-betul, itu betul-betul menjadi keluhan daripada salah satu pimpinan di lembaga pendidikan di Polri ya.
pada saat itu. Dan menurut saya itu satu hal yang wajar, sangat wajar menurut saya. Tapi kalau ini tidak dikembalikan kepada bagaimana tugas pokok, fungsi peranan dia itu cilaka. Dia harus betul-betul merubah dari anak seorang perwira tinggi yang hidup dengan segala kecukupan, dengan dia harus kembali kepada bagaimana menjadi seorang abdi masyarakat yang harus memberikan contoh. Nah, ini ya easy to say but difficult to do, katanya Profesor Kolb dulu ya waktu saya sekolah di psikologi. Gampang ngomongnya, tapi saya juga nggak bisa membandingkan orang harus seperti saya, nggak bisa. Jadi di sini kita harus menyesuaikan. Nah, di organisasi juga demikian. Ya. Baik. Nah, Pak Itu ini kan sekarang ada 2 tim begitu ya untuk memperbaiki kinerja Polri. Begitu. Ada tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit dan dibentuk oleh Pak Prabowo. Bapak Presiden. Pak Itu melihatnya bagaimana? Apakah 2 tim ini dibentuk harusnya sih berjalan bersama, Pak ya? Tapi kan masyarakat melihatnya kenapa harus ada 2 tim begitu? Ya, gini, saya ingin meluruskan nih Mas Rizky ya, Pak Yasmin ya. Orang katakan dengan pembentukan tim kita itu bahwa polisi itu membangkang kepada presiden, ingin melalui. Tahu sejarahnya Mas, begitu kejadian tanggal 25 ya, 26, 27, tanggal 2 September dibentuklah penasihat ahli Kapolri. Ya, dilantik diresahkan oleh Pak Wakapolri dan Pak Kapolri. Nah, kita sudah membentuk tim akselerasi transformasi reformasi Polri itu sejak tanggal 28 Agustus. Jauh sebelum GNB ketemu Pak Prabowo. Bagaimana kita mau mendahului? Kenapa? Karena di situ Pak Sigit ingin berintrospeksi ke dalam, karena tekanan masyarakat kan luar biasa. Belum pernah sejarahnya masyarakat nyerang kantor polisi kan. Itu menjadi sesuatu introspeksi yang luar biasa bagi Pak Sigit. Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga dibentuklah ini sampai mengundang 32 penasihat ahli Kapolri kan, membentuk 52 anggota internal. Itu karena Pak Sigit ingin melihat secara komprehensif, memotret kondisi organisasi Polri ini sebagai apa secara penuh. Setelah itu kita buat, tiba-tiba ada GNB kan, ya udah kita di situ jalan terus kita mau membenahi rumah yang menurut orang itu rumahnya banyak yang rusak. Masa kita nunggu orang membenahin? Yang paling tahu siapa? Kan kita. Yang tahu sejarahnya polisi kan kita. Sehingga di sini yang mungkin kami perlu meluruskan. Kalau namanya orang luar meluruskan ke dalam, belum tahu dia tahu sejarahnya polisi. Belum tahu bagaimana. Nah, kenapa kami? Karena kami kan ngalamin. Ini harusnya begini kok begini gitu. Makanya keluar buku Do and Don't itu. Nah, sekarang dengan adanya tim reformasi di bentukan Pak Presiden, Komite Reformasi kan ada 5 mantan Kapolri. Mantan Kapolri ini nanti akan ngomong apa yang sudah dilakukan oleh polisi dan apa yang kira-kira mendapat masukan dari pihak luar. Nah, sehingga di sini lebih komprehensif. Dan jujur aja menurut saya memang yang paling perlu diperbaiki adalah culture-nya ya. Culture itu pasti ya, itu tadi saya katakan kan ya, bahwa kita harus kembali kepada habitat kita untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum dengan hati nurani ya. Karena dulu waktu saya kabar eskrim, saya bilang tegakkanlah hukum dengan hati nurani. Kita punya namanya diskresi. Diskresi itu sama dengan restoratif justice, mirip lah. Nah, itu bisa dilakukan, tapi bukan diskresi ini untuk mencari keuntungan gitu. Wah, kesempatan nih kalau gitu kasus ini saya damaikan aja, yang penting saya dapat sesuatu. Padahal kasusnya harus terus. Nah, kalau diskresi itu kan enggak. Kasus-kasus tertentu kita damaikan karena kita lihatlah kemampuan lembaga masyarakat kan sangat terbatas. Tapi Pak Ito sendiri melihat nama-nama di luar dari kepolisian begitu yang dibentuk atau dipilih oleh Bapak Presiden untuk reformasi Polri ini seperti apa, Pak? Menurut saya bagus. Kenapa? Prof Mahfud itu sahabat saya kenal baik, kan saya ngadep sebelum kepada beliau ya, dengan yang 10 purnawirawan Polri itu, karena kan sebelumnya ada purnawirawan TNI ya. Tapi di luar daripada ini, itu kan hanya forum komunikasi lah ya, yang tidak. Itu kan kita lihat loh, kenapa jadi orang ini ngurusin polisi gitu kan. Nah, kita juga pengen kasih tahu loh, Pak kita udah berbuat ini loh, Pak Mahfud tuh menerima apa yang kita lakukan, dan beliau tuh kan dulu waktu Menko Polhukam ini kan beliau kan adalah membawahi Polri. Sangat tahu. Kemudian Pak Jimli
Pak Jimli itu ahli tata negara, hukum tata negara ya. Beliau sangat tahu bagaimana sistem, karena polisi ini kan bagian dari sistem. Pak Yusril, beliau seorang ahli hukum ya. Kemudian ada Pak Menkum. Semuanya itu menurut saya adalah sudah sangat baik, kecuali kemarin kan belum ada representasi daripada seorang wanita ya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena di dalam organisasi kepolisian juga kan ada unsur wanitanya. Kemudian kita juga menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita dan anak-anak. Nah, sehingga di sini nanti kita masuk juga bagaimana kita dalam melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita, anak-anak, dan tentunya ini harus ada masukan-masukan juga gitu. Jadi clear ya kenapa 52 orang bentukan dari Pak Listio Sigit Prabowo adalah polisi semua, karena yang tahu bagaimana memperbagi polisi ya. Dan masing-masing struktur. Masing-masing karena struktur, organisasi Polri itu kan luas. Sehingga masing-masing struktur itu ada perwakilannya di situ yang harus mengkaji, mengevaluasi akar permasalahannya apa, faktor penyebabnya apa, upaya apa yang harus dilakukan. Dikumpulkanlah oleh Pak Ketuanya adalah Pak Krisnanda ya, Profesor Krisnanda yang Komjen. Kemudian dibuatlah buku besar. Bukunya besar banget, banyak banget. Kemudian diekstrasi menjadi do and don't itu. Kecil sih. Jadi saya kira mungkin ya itu salah satu upaya yang saat ini yang paling baik dilakukan oleh kita. Nah, kemudian ini Pak Ito yang sekarang lagi rame dibahas juga soal putusan MK. Kalau menurut Pak Ito dari putusan MK bahwa anggota Polri tidak lagi boleh menduduki jabatan ASN gitu ya, sudah tepat atau belum Pak? Pertama, saya ingin dulu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kebetulan saya adalah sebagai salah satu narasumber di diskusi publik yang dilaksanakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia baru-baru ini, yaitu tentang reformasi Polri dan sebagai jawaban dari penanganan atau menghilangkan duifungsi Polri. Nah, saya cari di brosur, nggak ada duifungsi Polri, nggak ada, yang ada tuh duifungsi ABRI dulu. Tapi kalau polisi melakukan fungsi yang di luar struktur ada. Saya pelajari undang-undangnya. Undang-undang memang pasal 28 ayat 3 mengatakan bahwa setiap anggota Polri itu tidak dilarang untuk mendapatkan jabatan di luar struktur Polri. Ya, kecuali dia mengundurkan diri atau pensiun atau, nah ataunya yang orang lupa, atas permintaan lembaga terkait dengan persetujuan Kapolri. Yang minta dia adalah kementerian di luar, bukan Kapolri. Nggak bisa naruh orang di sana. Kemudian orang menanyakan waktu di forum, Pak, kenapa mereka naik bintang 3 semua? Ya jujur aja, saya sebagai bintang 3 dulu kan cuma 6 ya. Sekarang kan ada 30-an. Wah, saya pikir jadi gue sekarang banyak banget temennya gitu kan. Nah, ini kan status penaikan bintang 3 ini adalah di dalam lembaga itu, kementerian itu ada namanya struktur kepangkatan, ya penyamaan. Misalnya eselon 1, eselon 2 itu kan, oh ini setara bintang 3. Oleh kementerian itu dialah mengajukan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyetujui. Jadi orang menanyakan, Pak, kok banyak banget bintang 3? Jangan tanya Kapolri, tanya Presiden sama tanya Menpan RB. Karena Menpan RB kan yang begitu. Nah, kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa ini salah. Kenapa? Permintaan daripada kementerian itu kan didasarkan kepada kebutuhan. Soal kalau misalnya tidak ada kebutuhan, ngapain dia minta dari polisi kan? Nah, tapi tentunya ini nanti harus, sekarang ada tim Pokja, tim pengkajian ya. Setelah ada urusan ini, karena kalau yang sudah purna, yang sudah mengundurkan diri kan nggak ada masalah. Sekarang masalahnya banyak yang belum purnawirawan ini kan. Yang masih aktif. Masih aktif. Begitu nanti dia ditarik, tentunya akan jadi masalah kan. Karena kan sifat keputusan MA ini kan final dan mengikat sehingga ini kan harus dilaksanakan meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002-nya masih belum direvisi. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu dibicarakan antar lembaga. Dan kemarin juga ada kontroversi yang mengatakan Pak Menteri Hukum kalau nggak salah mengatakan tidak ada masalah. Nah, itu kan stakeholder daripada pemerintah kan. Nah, tentunya ini harus ada penyatuan. Saya belum bisa mengatakan bahwa ini salah atau enggak, tapi kalau menurut saya banyak kementerian atau lembaga yang memang terkait dengan tugas polisi. Misalnya BNPT, BNN kan ya. Misalnya ada lagi BNPB dan sebagainya terkait yang mungkin dengan adanya polisi aktif memudahkan
jalur koordinasi. Ya karena kalau udah pensiun kadang-kadang agak susah. Karena saya ngalamin juga gitu kan. Kalau saya pensiun mau minta tolong saya masih dinas, kalau nggak malu, ya siap-siap ya. Siap-siap tapi ya beda kalau lagi dinas kan laksanakan kan. Tapi jumlahnya banyak loh, Pak. Yang anggota Polri yang masih aktif, yang kemudian menduduki posisi-posisi ASN itu jumlahnya kan yang saya baca 4.300 gitu ya. Pertanyaan saya, bisakah Polri menaruh anggota di sana tanpa kementerian itu mau nerima? Nah, itu kan pertanyaan saya itu kan. Tapi di pasal 28-nya kan udah clear, Pak ya. Pasal 28 ayat 3 sudah clear bahwa harus mengundurkan diri atau pensiun. Yang lama atau yang baru? Yang lama. Kemudian di pasal penjelasannya yang kemudian bermasalah kan? Ya, kecuali atas penugasan. Permintaan. Ada atas permintaan lembaga yang bersangkutan dan atas persetujuan Kapolri. Jadi kalau lembaga tersebut minta anggota Polri aktif, tapi kalau Pak Kapolri tidak memenuhi, nggak ada masalah. Ini dan atas persetujuan Kapolri. Nah, disetujui Kapolri ya intinya ya, Pak ya. Orang juga harus ingat, Mas, Mas, bahwa Polri itu sekarang statusnya adalah ASN, sama dengan mereka. Sipil ya? Sipil, aparat sipil negara loh kita. Jadi kalau lihat daripada undang-undang ASN, boleh-boleh aja kita menduduki jabatan ASN. Cuman karena kita ada kepangkatan itulah menjadi polisi itu menjadi berbeda ya dengan yang lain. Jadi nanti beberapa jabatan gitu ya, kayak misalnya di KPK. Nah, itu kan berarti harus pensiun atau mengundurkan diri. Oke. Nah, sementara sekarang kan Pak Ketua KPK-nya masih dinas aktif. Iya. Nah, makanya ini perlu ada pembicaraan kan. Kenapa di KPK? Dalam satu organisasi ini kan tentunya yang dibutuhkan diisi oleh personel-personel yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman agar tugasnya itu bisa optimal. Nah, pertanyaannya di sini apakah ada orang lain yang bisa lebih baik? Nah, kemudian yang kedua, saya duta besar. Saya tidak punya sama sekali basic saya di Kemlu diplomat nggak ada. Meskipun saya pernah menjadi komandan kontingen pasukan PBB ya. Disitulah kelihatan antara pejabat karir dengan pejabat non karir. Apa bedanya, Pak? Ya jelas ya. Maksudnya kalau pejabat karir itu kan memang dia dilatih untuk fungsi yang di sana ya. Misalnya diplomat ya. Tapi orang jangan lupa bahwa dalam kondisi tertentu kemampuan profesional dari seorang pejabat karir ini menjadi terkendala dengan tantangan yang dihadapi. Contohnya misalnya KPK, ya kan memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai penyidik, kemudian bisa dia dengan secara tegas ya orang tuh agak lebih segan lah gitu ya. Seperti misalnya saya ditaruh di Myanmar. Myanmar itu adalah negara junta, dipimpin junta militer. Sehingga dengan komunikasi saya dengan junta militer tuh jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pejabat karir. Makanya di Myanmar itu dari semua duta besarnya hanya satu yang non karir. Dari sekian puluh semuanya adalah dari militer dan kepolisian gitu. Nah, pertimbangan tentunya itu pertimbangan daripada presiden ya, presiden kan. Berarti kalau menurut Pak Ito sendiri dengan putusan MK itu sekarang anggota Polri yang masih menduduki jabatan-jabatan itu harus mundur? Ya kan kita harus mengikuti aturan, pasti. Ditarik dong, pasti ditarik atau dia mengundurkan diri. Nah, kalau dia mengundurkan diri, oke, sekarang bayangkan ya, misalnya katakanlah seorang komisaris jenderal ya atau irjen, dia balik ke polisi, di polisi dia kan udah penuh jabatan nih. Terus nanti mau ngapain kerjanya di sana kan nongkrong, gak punya anak buah kan, nah kan itu jadi kendala juga sementara. Nah sekarang tinggal bagaimana kementeriannya, apakah kementerian terkait itu masih memerlukan yang bersangkutan, diberi pilihan. Kamu harus mau mundur atau pensiun dini atau meneruskan. Nah, biasanya mereka tuh ada alih status ya. Alih status. Cuman repotnya kalau menurut aturan seorang yang alih status atau oleh golongan dia memang mendapatkan penambahan masa kerja ya. Misalnya kalau di kepolisian di TNI, kalau polisian ya TNI sekarang udah berubah ya. Kita kan 58. Nah, kalau kita alih status golongan kita masih 60. Tapi kita adalah statusnya adalah ASN murni. ASN murni kalau sudah pensiun aturannya kita nggak boleh pakai pangkat lagi. Misalnya saya menggantikan almarhum Pak Brigadir Jenderal TNI Sebastianus Sumarsono. Dia dulu di Seknek. Beliau itu
sampai 60 umurnya. Jadi pada saat dipasang di fotonya di sana tidak menyebutkan Brigadir TNI Purnawirawan. Jadi hanya hilang. Karena kita kan udah alih status. Meskipun pada kenyataannya masih tetap banyak yang pakai, tapi nggak apa-apa juga sih kan. Juga demi negara ya. Pak, tapi saya penasaran Pak, sejauh ini kalau kata Gen Z, spill dong Pak, mungkin ada para tadi yang menempati posisi-posisi tertentu tadi, misalnya pejabat KPK, yang mungkin ada komunikasi dengan Bapak ke depannya harus bagaimana setelah adanya KUHP ini Pak? Yang KUHP? Ya. Kita bicara masalah KUHP sekarang. Kita sebetulnya menyambut baik kan nih agenda penting ya, agenda penting. Terutama dalam menyesuaikan kepada dinamika perkembangan masyarakat ya, dan juga bagaimana menyambut KUHP baru. Ya, di sana kan sekarang dalam KUHP ini tidak sembarangan orang bisa menggunakan kewenangan untuk menahan orang. Ya, tapi tentunya kan penahanan ini selama ini adalah didasarkan kepada 2 unsur. Unsur objektifnya adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Unsur subjektifnya itu 3, dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Nah, disinilah pertimbangan subjektif daripada seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Ya, sehingga kenapa? Kalau penahanan ada masa penahanannya. Ya, orang pada rame, kenapa Pak Roy nggak ditahan? Kalau saya bilang sama Pak Roy kan, saya sahabat saya kan, saya bilang Mas Roy nggak bakal lari lah. Kalau lari ketahuan sih kemana aja karena udah populer ya. Pak Suryo itu kan sekarang sudah jadi artisnya Wood ya. Kan ada Bollywood, Hollywood dia udah Wood kan. Wood ya sekarang. Meskipun kadang-kadang beliau kalau ngomong nggak jelas gitu kan. Itu sahabat saya. Saya bilang sama beliau ya jujur aja. Sekarang ini juga terkait dengan KUHP baru nih. Kan mereka itu kan belum bersalah, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini kita berikan pemahaman hukum. Di polisi itu tidak boleh kita mengatakan orang itu bersalah atau tidak. Kenapa? Kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, polisi ini adalah bagiannya cuma menyidik, mengumpulkan keterangan. Kalau ketemu keterangan ini jadi dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1, maka bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan ini jaksa masih ngontrol lagi. Ini barang buktinya benar atau kalau nggak bisa. Kalau jaksa bilang bahwa barang buktinya adalah tidak bisa dengan penyidikan, Polri harus mengeluarkan SP3 penghentian. Jadi orang ini belum dikriminalisasi. Inilah pengertian orang. Nah, kalau sudah di jaksa penuntutan, selesai tugas polisi. Ini tugas lu nih. Udah gua udah nggak ada urusan apa-apa gitu kan. Jaksa sana mengolah bagaimana membuat seseorang ini menjadi terdakwa untuk diajukan ke pengadilan. Nah, kalau sudah di pengadilan dia salah, maka dia jadi terpidana. Kalau dia nggak salah, dia boleh ngomong, kita dikriminalisasi. Nah, di bidang penyidikan, mereka punya hak yang namanya pra-peradilan untuk menguji secara formal ya, bukan material. Orang itu betul sah tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ternyata pengadilan pra-peradilan mengatakan nggak boleh ditersangkakan kayak dulu kasusnya Pak Budi Gunawan kan. Nah, berarti di situ bolehlah orang dibilang dikriminalisasi. Sekarang belum apa-apa udah kriminalisasi. Kalau menurut saya Mas Roy itu udahlah tempuh pra-peradilan aja, tersangkanya sah nggak gitu. Kalau nggak ditempuh berarti takut juga kan gitu kan. Wah, jangan-jangan gue salah juga gitu kan. Pak, tapi kenapa sih banyak masyarakat yang bertanya kenapa sih kasus ini tuh berlarut-larut gitu Pak kesannya Pak? Nggak selesai-selesai Pak. Aku jelaskan secara Mbak. Masyarakat mungkin nggak tahu ya. Untuk namanya penyebaran berita bohong melalui media, objeknya apa? Ijazah. Ijazah kan dilaporkan di Mabes Polri. Kemudian di Polda ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik, penghasutan, kemudian penyebaran berita bohong. Nah, ininya belum selesai. Di sini objeknya kan belum ada. Ya Polda Metro hanya nerima aja dulu. Dia belum bisa bertindak apa-apa. Tambah lagi satu di Pengadilan Sleman. Tentang yang Bambang Tri sama Gus Nur ya. Di sana kan masih berjalan. Setelah di sana dikatakan NU ya, maka barulah di sini jalan. Di sini jalan ke Polda. Nah, di Polda ini sekarang kenapa katanya sampai ratusan katanya pengacaranya Pak Roy Suryo itu kan. Justru disinilah yang ada di dalam salah satu KUHP yang baru, bahwa penyidik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penyidik kehati-hatian. Nah, di sini Polda juga harus hati-hati nih.
Nah, sekarang tinggal beradu. Banyak orang-orang yang mengatakan, udahlah Pak Jokowi nunjukin aja lah. Nah, iya. Itu kan. Nah, saya tanya sama Pak Roy Suryo, kalau ditunjukin selesai? Ya belum Pak, nanti kita harus melakukan dulu dong verifikasi atau apa? dalam hati saya kan saya pada bilang, emang gue siapa? Kok bisa itu kan? Tapi ada satu contoh kasus yang hampir sama Pak. Tahu kan Pak Arsul Sani Pak Arsul Sani kan sama-sama dituduh ijazah palsu. Ada dua pengertian saya. Ya, gimana tuh Pak? Ini nggak tahu ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini apakah di framing ini loh, Pak Arsul Sani gini kan sudah beres gitu kan. Tapi ada juga secara murni ya, memang Pak Arsul Sani memang tidak mau mempermasalahkan. Tapi kalau sudah tidak mempermasalahkan, pertanyaan saya, orang yang udah punya mindsetnya itu, saya itu adalah memalsu ijazah, apa bisa menerima? Ya. Kita coba pakai logika lah, berpikir logika. Makanya saya nggak mau lah berdebat sama kalau yang nggak nyambung gitu kan. Jadi nggak nyambung ke sana, ngapain sih berdebat, ngabisin energi. Karena kalau kita lihat di lini masa itu semacam apa, orang itu sudah lelah dengan perdebatan isu ijazah palsu gitu kan ya Pak. Yang untung siapa? Yang untung ya orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari isu itu dong Pak. Yang untung media lah. Sekarang podcast, coba kan apa namanya, aku Susno Duaji teman saya tuh, dia ratingnya banyak. Itu Sumardi dengan Susno Duaji ini bertentangan. Kalau saya sama Susno Duaji sama, dia nggak dapat duit ya karena dia bertentangan ini kan. Kalau saya sih, saya coba berpikir secara normatif sebagai orang yang betul-betul paham masalah hukum, kan ya. Jadi memang kasihan masyarakat ya. Lama-lama sih juga udah sebel juga. Jangan orang anak saya tuh kan, anak saya juga dia paham ya. Wah pertama dia nyalain, wah setelah dia ngerti semuanya dia diem, nggak tanya lagi. Karena orang udah lelah. Ya tapi sekarang yang apa solusi yang terbaik? Udahlah maju aja ke pengadilan. Pertama adalah tempuhlah pra peradilan, sehingga status tersangka itu jelas. Bener nggak polisi itu mengkriminalisasi atau tidak? Kalau tidak, yang salah ya dia sendiri kan. Maju terus kan di kejaksaan sekarang. Kalau kejaksaan mengatakan ini unsurnya udah penuh, bisa maju ya majulah. Nah, jangan dikaitkan yang lain-lain lah. Ini kan sekarang dibelokin isunya jadi panjang lagi ke yang udah divonis nggak ditangkap-tangkap lah, ke yang namanya di Singapura dengan Australia semuanya. Capek kita lihat ya. Tapi ya itulah Indonesia. Kita lagi lucu-lucunya kok sekarang. Lagi lucu-lucunya. Baik Pak, ini menarik juga nih. Ada kemudian masyarakat membandingkan gitu ya dengan kejadian-kejadian di luar sana. Ketika ada satu peristiwa, masyarakat akhirnya berpikir, mendingan lapor damkar deh, lebih cepat gitu, membandingkan harus daripada lapor ke polisi gitu. Pak itu melihatnya bagaimana? Itulah salah satu fokus dalam reformasi Polri. Gitu ya. Sekarang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri, dikembalikan lagi fungsi perwira samapta, Pamapta. Sekarang yang sekian ribu, ya kalau nggak salah 5.000 anggota Bintara Polri itu 3.000 itu disebar di lapangan, 2.000 di Brimob, ya itu untuk apa? Jadi sekarang namanya Babin Kamtipmas harus seperti Pak Babin, tahu kan Pak Babin kan datengin, kan itu harus kita lihat sekarang polisi lalu lintas ada nggak di lapangan? Banyak sekarang disebar di lapangan, karena selama ini orang kan lebih takut dengan sosok daripada dengan atlet segala macam. Zaman di Indonesia sekarang. Saya kan baru kembali dari negara Eropa ya kemarin ya, kita jalan-jalan dengan teman saya Pak Peter Gonta. Dia bilang, Pak Ito, ini kok bisa sih di sini Ruth, di sana nggak Ruth? Mau, saya bilang. Kalau mau orang Indonesia ditukar aja sama orang Scotland, saya bilang orang Inggris, biar orang Inggris ke Indonesia, biar dia bisa mendapatkan kebebasan di Indonesia. Kenapa? Penegakan hukum kita sampai sekarang ini belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Contoh aja yang paling sederhana, orang melanggar arus lalu lintas. Itu kan kayak biasa aja. Mau celaka, mau apa, terserah kan. Nah, kembali ke masalah tadi. Fokus yang kita lakukan adalah sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Yang harus dilakukan Polri apa? Bagaimana kita membayar harapan masyarakat sehingga masyarakat, wah kalau gitu mendingan saya daripada lapor ke damkar, lapor ke polisi aja. Nah ini sekarang yang jadi sasaran sama kita adalah bagaimana pengawasan kita bisa betul-betul dilakukan. Kita salut ya dengan Pak Purbaya ya. Dia salah satu idola saya lah. Meskipun ada kekurangan juga ya. Adalah kekurangan. Karena saya pemain golf kan. Gara-gara kebijakan beliau sekarang lapangan golf sepi gitu kan.
Ya, kalau namanya waktu libur boleh lah. Boleh. Karena saya juga pengurus golf kan, saya kan pembina Apa golf. takut disidak apa gimana Pak? Ya, bukan. Jadi mungkin beliau punya pemikiran golf itu sebagai olahraga eksklusif. Ya. Padahal ada 3 hal yang dikorbankan. 1, pembinaan prestasi. Kedua, pariwisata. Sekarang di seluruh dunia bagaimana mereka menggunakan wisata golf. Ya. Yang ketiga adalah tentunya masalah tenaga kerja. Sekarang saya kebetulan salah satu komisaris di perusahaan ya, kita punya lapangan golf. Sekarang sepertiga anggota caddy kita tuh terpaksa harus dirumahkan. Habis kan? Nah, saya suka. Tapi saya banyak hal yang saya suka apa? Lapor Purbaya. Jadi sekarang inilah yang ingin oleh Polri juga, Pak Kapolri. Fungsi Dumas itu betul-betul bisa masuk ke Pak Kapolri. Selama ini kan ada laporan, terus setelah itu kembalinya EWP. Tahu nggak EWP? Kalau orang Sunda bilang, pengaruhna. Tidak ada pengaruhnya. Nah, sekarang harus, karena ada ukurannya. Dan yang kedua, kita mungkin, kebetulan saya juga mendalami masalah AI ya. Sekarang ke depan ini kita sedang akan buat satu konsep namanya Digital Police Report. Laporan polisi digital pakai handphone. Jadi real time, dimanapun kita ada kecelakaan, ada kita kejahatan, kita lapor masuk aplikasi. Tapi harus ada enter point-nya dulu, persyaratannya masuk ya. Nanti udah lapor, ini udah langsung masuk ke ini, kita legan susun. Nah itu salah satu adalah upaya kita di dalam penegakan hukum. Selama ini kan kita bikin laporan polisi itu orang udah nunggu, udah capek, belum itu supaya cepet kasihlah sedikit uang rokok kepada polisi. Orang yang lain, polisi sekarang di mana-mana masih ada yang namanya ya pungli segala macam. Tapi kalau kita mau lihat jujur aja, tidak bisalah mengatakan bahwa masalah kesejahteraan sosial itu menjadi konsekuensinya dia polisi. Nggak mungkin, polisi kan manusia juga. Coba kita lihat kalau di daerah-daerah, begitu dia ditempatkan jadi bintara ya atau perwira, seneng dia waktu dilantik. Habis itu dia mikir, wah kalau saya tempatkan di Jakarta, saya mau tinggal di mana? Aja dia ngontrak rumah, dari sana jauh, harus nyicil motor, dari mana? Dari gajinya dia. Pinjamlah sama koperasi ini. Saya sampai mendatangkan beberapa teman waktu saya Bareskrim, diem semua lah. Saya ajak, saya panggil pemegang bendahara saya, kasih lihat beberapa anggota saya tuh ngutang loh. Jadi kalau dia nerima gaji, dia tuh dipotong 100% dan dia masih harus membayar utangnya. Itu realita ya, itu adalah realitanya di kita. Ya, jadi bagaimanapun juga tentunya negara juga tidak bisa lepas tangan masalah ini. Kalau kita menghilangkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran untuk yang masyarakat polisi yang kecil itu kepada masyarakat ya, kita harus melihat bagaimana akar masalahnya apa. Itu salah satu dari Pak Kapolri bagaimana sekarang menghidupkan kembali koperasi kita ya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, perhatian dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian Agustus Kelabu ini kan dari Mei Kelabu dulu ya. 98 kan Mei Kelabu tuh saya ngalamin, saya Kapolres Kerawang waktu itu kan. Jadi sekarang tahun 2025 ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nih menuju Indonesia Emas lah. Kita berharap. Bukan Indonesia Cemas Pak ya? Bukan ya? Indonesia Cemas. Kalau namanya kita tidak ingin ada perubahan, pasti Indonesia cemas. Dan masyarakat jadi gemas kan. Nah, pastilah. Tapi kalau kita punya tekad untuk berubah melalui reformasi Polri, ya kenapa disebut akselerasi, transformasi, reformasi? Di Polri kan istilahnya itu. Reformasi sudah terjadi di kita, sudah berlaku. Tapi apakah sudah ada perubahan? Karena belum ada perubahan, maka pakailah istilah transformasi. Nah, transformasi ini kan kita pengen cepet nih. Makanya dipakailah istilah lagi akselerasi. Percepatan, perubahan, reformasi Polri. Itu yang digunakan istilah di Polri. Sekarang ada komite reformasi Polri oleh Pak Presiden. Pak Presiden itu beliau sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Tetapi apakah dengan reformasi polisi negara ini baik? Kenapa? Polisi itu adalah bagian dari sistem. Sistemnya dulu harus secara menyeluruh. Ya kementerian terkait, ya TNI, kejaksaan, pengadilan, nah itu yang harus dilakukan. Jadi reformasi Polri ini memperbaiki satu subsistem, di mana subsistem yang lainnya itu harus diperbaiki. Mungkin ini juga Pak, memunculkan profil-profil polisi yang humanis ya. Betul. Karena kan selama ini kan mindset orang itu kalau polisi ya mindsetnya negatif.
mungkin perlu dimunculkan profil-profil yang humanis seperti Pak Babin itu kan orang lihatnya wah humanis sekali. Terus kemudian yang di Jakarta ada tuh yang suka naik motor itu kan, yang antar itu kan, itu menarik tuh Pak. Jadi gini, Mas Fadli, jadi yang sekarang salah satu dari reformasi Polri yang sudah kita buat, karena saya kan terlibat di dalamnya ya, itu adalah bagaimana sistem meritokrasi. Jadi nggak ada lagi tuh anaknya jenderal, anaknya menteri, anaknya apa masuk tanpa melalui persyaratan-persyaratan. Sekarang nggak ada lagi. Sebelumnya ada Pak berarti ya? Sebelumnya banyak-banyak. Nah, sehingga makanya dibilang, wah hedon banget sih lu katanya lo. Dia bukan hedon ini, bapaknya orang kaya kan, ya paksa dia pakai apa-apa segala macam, terus pada flexing segala macam, istrinya segala kan gitu kan. Nah, jadi inilah yang menjadi sasaran kita. Jangan menyakiti hati rakyat. Di mana rakyat sedang menderita, kita harus melayani dia, tapi kita membuat perbedaan eksklusif, gaya eksklusif. Sekarang dijadikan gaya inklusif. Inklusif itu supaya polisi dengan masyarakat itu equal. Nah, saya kira kalau setara ya, kalau namanya nanti Pak Kapolri tinggal lihat aja bagaimana hasilnya. Jadi meritokrasi tadi yang disebutkan ya, bahwa untuk menemukan orang-orang seperti Pak Babin ini, itu ada nanti kriteria-kriteria dari ahli psikologi ya. Ini di penasihat ahli Kapolri ini ahli psikologinya ada 3 atau 4 nih. Jadi beliau lah yang bikin satu pola. Nih loh nanti kalau nerita polisi kayak gini. Nah, ini kembali di dalam rekrutmen ini, proses rekrutmen ini sangat menentukan. Apakah kita menemukan polisi-polisi yang Babin ataukah menjadi polisi-polisi yang menjadi istilahnya Captain Marvel ya. Wah, kan gaya benar itu kan. Sebetulnya dulu zaman dulu ya, orang tuh kan lihat polisi takut. Makanya karena polisi terbatas, Pak Anton Sujarwo dulu almarhum membuatlah patung polisi. Makanya Pak Agung, itu kepala yang menjadi legenda polisi itu ya, Pak Hugeng kan mengatakan, polisi yang jujur adalah ada 2, 1 polisi tidur, yang kedua patung polisi. Tapi efektif loh dulu. Begitu ada patung polisi, saya aja dulu kayak itu. Habis itu mulailah vandalisme kan dicoret-coret gitu. Ya itulah masyarakat kita. Oke. Baik, Pak, ini bicara soal kepemimpinan Pak Listio Sigit. Sudah hampir 5 tahun Pak ya? Ya. Hampir 5 tahun. Kalau menurut Pak Ito, idealnya untuk seorang Kapolri itu menjabat berapa lama Pak? Gini, kita harus lihat dari 2 aspek ya. Orang semakin lama semakin matang. Ya. Tapi tentunya semakin positif atau semakin tidak positif itu tergantung bagaimana komitmen orang itu. Seorang pemimpin itu adalah sangat ditentukan dengan kualitas kepemimpinan dia, leadership. Ya. Kemudian tidak berarti orang yang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, kemudian tiba-tiba 5 tahun itu yang lebih bagus, nggak ada. Kan saya bilang tadi, dinamika kehidupan masyarakat ini berbeda. Situasi politiknya juga berbeda. Jadi Pak Sigit ini kan harus merubah. Dari di bawah kepemimpinan Presiden Pak Jokowi, dengan gaya kepemimpinannya yang berbeda dengan Pak Prabowo, beliau harus beradaptasi dan menyesuaikan. Nah kita lihat sekarang, apakah Pak Sigit ini akan mampu membawa polisi ini keluar menjadi kepolisi yang diharapkan oleh pimpinan negara saat ini Pak Prabowo. Pak Prabowo kan maunya tek gitu kan. Nah ini yang sekarang sedang dibuat oleh Pak Sigit melalui tim reformasi kita. Merubah dari seorang kepemimpinan yang Pak Jokowi sekarang kepada Pak Prabowo. Jadi menurut saya memang relatif ya, subjektif itu orang mau. Kenapa? Karena kepolisian pimpinan Polri ini kan ditentukan oleh Pak Presiden melalui fit and propernya DPR. Sekarang kembali dong, kalau kita memilih orang yang paling utama yang sangat menentukan apa? Orang yang milih dong. Orang yang milih ini apakah didasar kepada kolusi, nepotisme, ya kembali kepada lembaga legislatif, ataukah mungkin dipilih langsung. Nah orang banyak mengatakan, udahlah polisi di bawah kementerian. Tapi orang lupa bahwa polisi Indonesia itu ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Saya bikin sejarahnya. Ya. Kemudian yang kedua, makanya di sana polisi pejuang. Nah kenapa di bawah presiden? Kalau di bawah kementerian itu jabatan politik. Ya, segera bisa menjadi siapa aja di politik di sana, bisa jadi orang luar, bisa mungkin dari partai, dari dari itu bisa. Tapi kalau di bawah presiden kan nggak bisa, itu jabatan karir, gitu.
Oke. Ya, tapi menurut Pak Ito sejauh ini perubahan yang dilakukan oleh Pak Sigit seperti apa sih Pak? Secara konseptual sangat bagus. Tapi itu kan istilahnya kita kalau namanya mau masak tuh ya, kita lagi bikin namanya menu nih, buku menunya nih. Sekarang lagi dimasak, nanti kita belum bilang mengatakan masakan itu enak. Ya. Tapi kalau kita lihat dari menunya bagus ya, melalui tim reformasi internal Polri, apalagi tambah dengan orang luar ini kan ibaratnya dia kan tester. Kita yang masak, ini nggak enak nih, ini kurang masak. Nah itu Pak Mahfud, Pak Jimli ya, Pak Yusril itu dia bagian tester. Oke. Nah yang masak ini Pak Kapolri. Nah yang koki-kokinya adalah kita. Nah itu masakan itulah yang sekarang sedang dibuat. Jadi kita memang terlalu dini kalau mengatakan bahwa polisi ke depan akan baik ya. Sekarang kembali bagaimana tekad polisi mau tidak berubah. Kan Pak Sigit bilang, kalau sebagus apapun, hebat apapun orang tergantung polisi. Saya di LC mengatakan kuncinya satu adalah mau tidak kita berubah. Supaya kita mau berubah, tentunya ada alat ya, toolnya yaitu pengawasan. Kemudian kita penindakan internal secara konsisten dan konsekuen ya. Itu yang paling penting, dan perbaikan sistem. Mulai rekrutmen, pelayanan, semuanya. Ini kuncinya 3 ini aja. Baik. Menarik nih perbincangan dengan Pak Ito. Saya ada pertanyaan terakhir. Punya pertanyaan terakhir juga? Tadi udah katanya Sudah. ya. Oke. Kita dengar Saya dari pertanyaan Mas. terakhir nih, Pak. Soal penggantian Kapolri, Pak. Ya. Ini kan juga lagi dibahas rame itu, Pak. Kalau dari kacamata Pak Ito nih, ada sosok nggak? Kan sempat dibahas juga Kapolri dari luar Polri gitu ya. Itu kan juga agak-agak aneh ya, Pak ya. Nah, kalau dari Pak Ito sendiri, sosok yang tepat nih, Pak. Ya. 2 nama aja, Pak. Ya. Yang pertama, kalau dari luar Polri, saya nggak setuju. Karena tadi kan kita mau jadi, kita istilahnya mau mengemudikan mobil, tapi yang kita suruh nyetir bukan pengemudi itu kan, bukan supir. Nabrak kemana-mana untuk mobil. Kalau sosok yang kedua, yang pertama tentunya satu, dia punya rekam jejak bersih. Ya. Kemudian kedua, dia memiliki nilai akademis yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya bisa saja mungkin yang dia di Makayasa atau tidak ya. Ya ini menurut saya ini sudah harus dipersiapkan sekarang. Ya harus dipersiapkan dan hilangkanlah namanya nepotisme. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau saya udah nggak jadi Kapolri, misalnya kan, wah nanti saya diobok-obok nih. Saya cari aja orang yang kira-kira loyal sama saya. Nah, kan berarti kalau di situ kan nepotisme, kolusi yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan organisasi. Sekarang bagaimanapun juga Pak Sigit kan tentunya sudah hampir 5 tahun ya. Dia sudah mengalami pasang surut, dan menurut saya pribadi ya, di usianya dia pada saat jadi Kapolri itu saya tahu banget. Ya karena saya memberikan testimoni waktu itu bahwa saya melihat banyak yang udah dilakukan oleh beliau. Tetapi kan sejalan dengan perjalanan tugas kita menghadapi dinamika kehidupan masyarakat, ini kadang-kadang akhirnya ya tidak mungkin kita bisa menilai itu sesuatu selalu menanjak, pasti menurun kan. Tapi sekarang kan setelah ada reformasi, kita dari 30-an sekian sekarang sudah 70-an lagi naik. Dari Litbang Kompas. Ini kan upaya siapa? Upaya Pak Sigit kan. Nah, di era kepuncaknya inilah alangkah sangat bagusnya misalnya Pak Sigit misalnya akan ada pergantian ya kepemimpinan di mana dia meninggalkan polisi dengan nama yang sangat harum. Itu sih harapan saya sebagai purnawirawan ya, yang udah pengaruhnya ya itu apa-apa. Tapi kan tentunya saya sebagai kakak ya ingin supaya adik-adik saya semua ini berkembang, terutama polisi untuk bisa dekat dengan masyarakat, melayani masyarakat, dan kita betul-betul menjalankan aturan hukum sesuai dengan ketentuan. Gitu mungkin. Dari 2 kriteria tadi belum menyebut nama, Pak. Ini Pak belum di-spill nih Pak namanya Pak, atau inisial ya, inisial. Kalau saya, ini kan saya bukan bagian apa namanya pemilihan ya. Ya kalau saya ya saya punya beberapa orang. Siapa Pak? Ya adalah pokoknya. Nanti di WhatsApp mungkin Mas Ervi di WhatsApp aja. Nanti setelah tutup kamera nanti di WhatsApp aja deh. Kalau kriteria aja kenapa saya memilih dia, ya istilahnya mengharapkan dia tentunya. Adi Makayasa ya pasti satu ya, kemudian ya rekam jejak yang bersangkutan ya. Kemudian juga tentunya kita sebenarnya menanyakan kepada masyarakat harus kalau saya mau milih
calon Kapolri ini menurut masyarakat gimana sih? Gitu kan? Jangan tanya sama Mas Rosuryo nanti kalau Mas Rosuryo dibilangnya jadi Kapolrinya Pak Ito aja lah, kalau gitu kan. Kalau saya sama dia gitu kan. Gitu ya.